Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim As-Sakinah Masjid Husnul Khatimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini bertepatan hari ke-27 Syawal, kita diperjumpakan kembali oleh Allah. Sepertinya baru saja kemarin kita meninggalkan Ramadan. Sudah hampir 1 bulan kita akan meninggalkan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita petunjuknya. Semoga dengan hidayahnya kita tetap istiqamah di atas iman dan taqwa, istiqamah dalam amal ibadah, istiqamah dalam ketaatan, dan kelak semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas kajian dengan tema istiqamah. Ada seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, semoga Allah meridhoinya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'al. Kemudian dia bertanya. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, allimni fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Tolong wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat dalam Islam, satu perkataan dalam Islam yang apabila engkau telah ajarkan kepadaku, aku tidak akan bertanya lagi setelah ini kepada siapapun. Minta ilmu singkat, jelas, padat. Apabila Rasul telah ajarkan itu, maka aku tidak bertanya lagi kepada siapapun setelah ini. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kul, ucapkanlah, amantu billahi fastaqim. Aku beriman kepada Allah dan tetaplah istiqamah. Iman dan istiqamah. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, kata-kata iman dan istiqamah sungguh sangat-sangat ringan terucap, sangat-sangat mudah diakui. Aku iman, aku istiqamah. Betulkah kita sudah benar-benar menjadi hamba yang istiqamah? Maaf, manusia kadang-kadang kapan dekat dengan Allah? Ada yang lagi susah, kalau sudah senang lupa. Ya, ada. Ada pula yang lagi senang dekat dengan Allah, giliran susah ngambek. Ya. Jadi inilah manusia-manusia yang pengakuan imannya tidak sungguh-sungguh sepenuh hatinya.
Maka mereka yang seperti itu belum dapat nilai sebagai istiqomah. Nabi diuji oleh Allah, kira-kira berat atau super berat? Beliau tetap istiqomah itu ketika lagi ujian yang ringan atau ujian yang berat? Dua-duanya. Dihina, dicela. Allah tahu betapa sesak dadanya Nabi. Betapa sakitnya Nabi, dihina, dicela oleh kaumnya sendiri. Bahkan diantaranya ada saudara-saudaranya, paman-pamannya. Tapi Allah tetap perintah kepada Nabi, tetap Anda tunduk kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah. Saya buka sebagai muqaddimah beberapa ayat Al-Quran. Pertama, surat 11, surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Fastaqim, maka tetaplah kamu beristiqomah, tetaplah kamu di jalan yang benar, tetaplah kamu di jalan yang lurus. Kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepada kamu. Kamunya di sini siapa Bapak Ibu? Kamu yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Rasul ketika dapat perintah ayat ini disuruh istiqomah, tetap di jalan yang lurus, tetap di jalan yang benar, dibuktikan atau tidak? Diamalkan atau tidak? Wa man taba ma'aka, ya Muhammad, tetaplah kamu bersama orang-orang yang tobat bersama kamu. Wala tatghaw, jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, karena sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui apapun yang kamu perbuat. Diperintah istiqomah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika Rasul sudah wafat, dan berarti nggak ada lagi perintah kepada Rasul istiqomah, beliau sudah wafat dan beliau sudah menjalankan. Sekarang kita baca ayat ini, berarti kamu yang diperintah oleh Allah untuk istiqomah itu siapa? Kita yang sedang baca Quran. Fastaqim, maka tetaplah kamu istiqomah. Tetaplah kamu di jalan yang benar, tetaplah kamu di jalan yang lurus. Itulah makna istiqomah, tetap teguh pendirian, tetap di jalan yang benar, tetap di jalan yang lurus, tetap menjalankan perintah, tetap meninggalkan larangan, tetap mengikuti aturan. Teguh pendirian, dawam dalam menjalankan aturan. Itulah istiqomah dan itulah perintah Allah. Jangan melampaui batas. Orang-orang yang tidak istiqomah berarti orang yang melampaui batas. Allah tahu apa yang kita perbuat. Apa sih resiko atau apa sih manfaat dari orang yang beristiqomah itu? Di surat 46. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina qalu rabbunallahu thummas taqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian tetap istiqamah, tetap teguh pendirian, tetap menjaga syariat, menjaga agama, menjaga aturan, tetap di jalan yang benar, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang-orang yang istiqamah, mereka tidak pernah akan ada rasa takut dan mereka tidak akan bersedih hati apapun yang menimpa dirinya di muka bumi ini. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan jaminan terbaik untuk orang istiqomah itu. Apa jaminan Allah? Lihat ayat 14-nya. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Khalidina fiha. Kekal di dalam surga selama-lamanya.
Jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan di dunia, yaitu mereka beramal dengan istiqomah. Bagaimana akan sedih kalau mendapat surga? Bagaimana akan merasa duka cita kalau akan meraih surga? Bagaimana akan ada rasa takut jika meraih surga? Maka Allah berikan keterangan dengan tegas bahwa istiqomah itu jaminannya adalah surga. Hanya kapan kita istiqomah? Sepanjang hidup. Satu ayat lagi sebagai muqaddimah. Surat 15, surat Al-Hijr di 3 ayat terakhir. Ayat 97, 98, dan ayat 99. Ketika Rasul dakwah di Mekah sampai beliau pun hijrah ke Madinah, perjuangan beliau berat, puncak kemenangan di tahun ke-8 Hijriah. Berarti 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah, 20 tahun, 21 tahun lamanya Rasul subhanallah menderita peperangan bertubi-tubi, hinaan, celaan, sampai diusir, dikejar, hendak dibunuh. Kira-kira saat itu seperti itu, kira-kira dadanya sempit apa enggak? Bapak ibu jangan setahun deh, sebulan aja. Tetangga sebelah itu resek banget, ngomongin, menfitnah, mencela, menghina. Kira-kira apa yang terjadi? Sempit apa enggak dadanya? Baru sebulan loh. Berapa Rasul tadi? 13 tahun di Madinah, di Mekah, 8 tahun di... Allah tahu nggak kalau dadanya Rasul sempit? Itu dia ayatnya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadrak. Sungguh Allah tahu, aku tahu, kata Allah, kami tahu dadamu itu sempit. Kenapa? Bima yaqulun, disebabkan yang diucapkan mereka. Dianggap gila, dianggap pemutus silaturahim, dianggap tukang sihir, pendusta, pemutus silaturahim. Padahal saudara-saudaranya sendiri, paman-pamannya. Belum lagi selain dicela hina, dikejar pada puncaknya kan, sebelum Rasulullah hijrah dikejar dulu kan, hendak dibunuh. Belum lagi setelah hijrah tetap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menghinanya, mencelanya. Peperangan bertubi-tubi, sempit dadanya. Allah tahu. Apapun yang mereka katakan, sudahlah, menyakitkan, tapi kamu harus tetap istiqomah. Apa yang Allah perintahkan di ayat ke-98-nya? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Dan tetaplah kamu bertasbih, sucikan nama Allah, pujilah nama Rabbu, dan tetaplah kamu menjadi orang-orang yang tetap sujud. Apa makna sujud Bapak Ibu? Apa makna sujud? Tunduk. Bukan cuma sholat saja. Tunduk dalam segala aturan. Ya sholat, ya saum, ya zakat, semua aturan. Kum minas sajidin. Maka bentuk daripada kamu selalu tunduk adalah ibadah. Berapa lama kita ibadah? Ayat ke-99-nya. Wa'bud rabbaka, dan tetaplah kamu beribadah, menyembah Rabbmu, hatta ya'tiyaka, sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin sering diterjemahkan al-yaqin itu dalam kurung ajal. Ya, betul begitu. Apa terjemahan dalam Al-Quran? Dan tetaplah kamu beribadah, menyembah Rabbu sampai datang kepadamu ajal. Betul begitu. Betul, yang kita yakin itu ajal. Kalau ajal sudah tiba, datang apa? Kematian. Kenapa Allah tidak mengatakan dengan kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut? Bisa nggak Allah katakan dengan hatta ya'tiyakal maut? Bisa. Atau hatta ya'tiyakal ajal, sampai datang kepadamu ajal, bisa nggak? Kenapa Allah gunakan kata-kata al-yakin? Yakinnya dengan alif lam, al-yakin atau cuman yakin?
Al-yakin atau yakin? Al-yakin. Kalau ada huruf alif lam di depan satu kata, berarti menandakan apa itu? Ma'rifah. Sesuatu yang sudah dikenal. Maksudnya adalah Allah mengingatkan kita, Anda akan mati. Setiap manusia, kita ngomong jangan umat Islam, setiap manusia, orang kafir sekalipun, tahu nggak dia akan mati? Penjahat, tahu nggak dia akan mati? Koruptor, tahu nggak dia akan mati? Sekarang saya rujuk kepada orang Islam. Umat Islam, tahu nggak dia akan mati? Taunya yakin atau yakin beneran? Tergantung. Tergantung. Kalau ada orang Islam, yakin akan mati, tahu yakin akan mati, tapi perbuatannya ngawur, nggak ibadah, nggak sholat, nggak mau ngaji, nggak baca Quran, nggak mau bersodakoh, malah bermaksiat, malah ngawur. Kira-kira dia al-yakin atau yakin? Baru yakin doang, ngomong doang lu yakin. Mana perbuatannya? Maka yang Allah inginkan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita beribadah kepada Allah itu selama hidup kita sampai datang kematian kita, yang benar-benar kita yakini. Kalau ada orang yang yakin benar-benar akan mati, kira-kira perbuatannya mau ngawur apa enggak? Mau seenaknya apa enggak? Kenyataannya mereka tidak istiqomah. Maka Allah menggunakan kata-kata al-yakin. Di dalam tafsir disebutkan makna al-yakin di sini adalah sesuatu yang benar-benar harus kamu yakini, yaitu kematian, yang setelah kematian kamu akan dibangkitkan. Maka jangan berbuat seenaknya, karena Allah ciptakan kita, bukan kita boleh berbuat sesuka kita. Surat 23 Surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat ke-115. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Maka apakah kamu mengira bahwa Allah menciptakan kamu itu main-main? Nggak ada tujuan, nggak ada maksud, boleh kita berbuat seenaknya. Wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu mengira, hai manusia, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ibu, bapak, kalau kita sudah mati itu kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Kira-kira kembali kepada Allah itu dengan rahmat Allah atau dengan pertanggungjawaban? Ada orang kafir telah kembali ke rahmatullah. Dari mana? Rahmat Allah itu surga, ampunannya, karunianya. Ada yang kembali kepada Allah dengan laknat Allah, ada yang kembali kepada Allah dengan rahmat. Kita orang beriman yang istiqomah, insya Allah kembali dengan rahmat. Dan itu yang kita inginkan. Betul-betul kita mendapatkan rahmat. Maka jangan Anda berbuat seenaknya. Kamu nanti kembali kepada Allah, dimintai pertanggung. Siapa Allah itu yang akan memintai pertanggungjawaban kepada kamu? Allah tegaskan di ayat ke-116-nya. Fata'alallahul malikul haq. Allah itu adalah zat malik, raja yang sebenar-benarnya, yang maha tinggi. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan sebenar-benarnya kecuali dialah Allah Rabbul arsyil karim, Rabb arsy yang maha mulia. Rabb yang maha mulia. Tetapi adakah manusia mengaku Islam, mengaku iman, tapi ibadahnya ngawur? Bahkan kadang-kadang ibadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bergantung pada selain Allah, lalu mengklaim saya istiqomah. Apa kata Allah di ayat berikutnya, ayat ke-117-nya? Wa may yad'u
Barang siapa yang berdoa, yang menyeru, yang menyembah, yang beribadah ma'allahu ilahan akhar, yang bersama dengan Allah ada ilah yang lain, ada sesembahan yang lain, la burhana lahu bih, yang mereka tidak punya keterangan, mereka tidak punya hujah kepadanya, fa innama hisabuhu inda rabbih, sesungguhnya perhitungan tentang amal perbuatanmu, amal ibadahmu nanti Allah yang menentukan. Innahu la yuflihul kafirun, ketahuilah orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak pernah akan beruntung. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ayat-ayat ini Allah sampaikan dan Nabi tahu persis ketika menyampaikan, sahabat-sahabat sadar. Mari kita sadari bahwa Allah tetapkan kita hidup itu untuk istiqomah dalam ibadah, bukan istiqomah ngumpulin duit terus, umpamah rebutan kedudukan, pangkat jabatan terus. Bukan. Allah ciptakan kita bukan untuk itu. Tadi di surat 15 ayat ke-99 apa? Ibadah sepanjang hidupmu sampai keyakinan kamu datang, kematianmu tiba. Berarti ibadah itu kapan? Sepanjang hidup. Orang yang beribadah sepanjang hidup, itulah orang yang istiqomah. Bapak Ibu, kira-kira tanggal 20 berapa ini sekarang? Nah, tanggal 26. 26-nya 26 apa? April. Kalau Syawalnya? Kira-kira ada nggak umat Islam yang belum Syawalan? Ada atau ada? Oh, di sini sudah khatam semua insya Allah. Yang merasa belum khatam ya saya nggak nyindir. Monggo resapi. Lawang sudah 27 hari, kemana aja? 6 aja kok belum selesai. Subhanallah. Nah, inilah orang-orang yang kurang istiqomah. Ada perkataan salaf, Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, perkataan salaf ada yang mengatakan begini, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Apa maksudnya kira-kira Bapak Ibu? Mengkhususkan ibadah hanya di bulan itu seburuk-buruk kaum. Meskipun mereka mengaku Islam, mengaku iman. Siapa mereka? Kata Abdullah bin Abdus bin Baz rahimahullah mengatakan, orang yang hanya ke masjid cuman Ramadan. Ada atau ada? Jawabannya terus ada. Tapi yang teriak ada berarti nggak pernah nggak ada. Ada terus insya Allah. Tapi ada laki-laki ke masjid cuman Ramadan. Maaf yang merasa tersindir, demi Allah saya tidak mau nyindir siapapun. Tapi ini ada. Ada yang sholat pun cuman di bulan Ramadan. Ada yang puasa hanya di bulan Ramadan. Ada yang sholat malam hanya di bulan Ramadan. Ada yang baca Quran di bulan setelah Ramadan. Goodbye Ramadan. Itukah istiqomah? Jauh dari istiqomah. Itu seburuk-buruk kaum, dia kenal Allah kecuali di Ramadan. Kalau di luar Ramadan nggak kenal Allah lagi. Baca Quran lewat, sholat malam lewat, jamaah ke masjid lewat, infak pelit lagi. Padahal Allah perintahkan kita di surat 35, surat Al-Fatir, ayat yang ke-29 dan ayat ke-30. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, selalu. Kapan kalau begitu? Tiap hari. Jangan cuma di Ramadan.
Ustadz, tapi saya hatam cuma di Ramadan. Pas di luar Ramadan saya hatamnya 3 bulan sekali. Nggak apa-apa. Terus selalu membaca. Ustadz, saya cuma baru membaca, belum mentadaburi. Yang penting saya membaca, Ustadz. Boleh, tapi ada waktu kita kajian tadabur. Tapi maaf, jangan hanya membaca. Tapi meskipun membaca sudah bagus, asal jangan, udahlah cukup membaca saja. Tapi jangan dilarang orang yang baca. Percuma lu cuman baca nggak ngerti apa-apa, nggak dapat pahala. Nggak boleh kita bicara demikian. Nggak boleh kita bicara demikian. Sebutkan contoh. Apa namanya? Saya punya bejana, katakanlah apa Bu, yang suka buat nampung air, baskom lah. Ember atau baskom ya. Baskom. Qadarullah, baskom itu kotor banget. Ada lumut di sana, ada tanah lumpur di sana, nggak pernah dicuci, kotor banget. Lalu baskom yang kotor tadi dilubangi lubang yang gede-gede. Ukuran diameter lubangnya bisa sampai 5 cm, gede, beberapa lubang. Terus seseorang memerintahkan kepada seseorang, tolong kamu ambil ikan di sebuah apa namanya, balong bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa ya? Empang bahasa Betawi Pak, empang. Apa namanya? Ya kolam ikan lah. Silahkan kamu ambil pakai ember ini, gratis, berapapun ikan yang kamu dapatkan, ambil untukmu. Semangat Pak. Diambilnya pakai baskom tadi. Lubangnya gede, ikannya bukan nggak ada ikan yang gede, ikan-ikan sedang semua Pak. Ada nggak yang nyangkut? Oh nggak ada. Kenapa? Bolong. Kira-kira sia-sia nggak orang itu? Sia-sia apa nggak? Baik. Ember atau jolang tadi atau baskom tadi, orang sudah bilang jolang ya. Yang bolong yang tadinya kotor, ketika bolak-balik ngambil ikan dan nggak pernah dapat ikan, ikannya kembali lagi ke kolam, kembali lagi ke kolam. Lama-lama si ember tadi jadi bersih atau tidak? Kotorannya masih ada apa enggak? Jadi sia-sia apa enggak? Tidak 100% sia-sia, masih ada sedikit manfaat. Apa sedikit manfaatnya? Jangan Anda larang orang yang cuman baca Quran tok sekalipun. Insya Allah minimal selama dia masih baca Quran, hatinya milan bersih. Meskipun ilmunya mungkin gak ningkat-ningkat, ya sono aja, wong gak ngerti yang dibaca kok. Tapi insya Allah orang yang masih baca Quran, hatinya masih terjaga Bu. Kalau baca Qurannya niatnya ikhlas karena Allah. Diawali dengan istiqomah selalu membaca kitabullah. Allah perintah itu Pak. Tapi mari yang lebih baik, jangan cuma membaca kitabullah dong. Ditadaburi, dipelajari, dihayati, supaya paham, diamalkan. Amal di luar ibadahnya apapun insya Allah baik. Karena dia beramal dengan juklak Al-Quran. Tapi kalau ada orang baca Quran, bersih hatinya, tapi belum tentu amalnya baik. Tapi minimal membaca Quran, Allah katakan, jangan ditinggalkan. Ada tadi yang baca Quran cuma di Ramadan? Di sini sih nggak ada insya Allah. Tapi ayat mengatakan, kita diperintah yatluna kitab Allah. Terus selalu membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, selalu menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, selalu menginfakkan sebagian rizki mereka sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang kita harapkan bukan pamer kepada manusia, bukan supaya saya bisa hatam, bukan ini itu, tidak. Satu yang diharapkan, yarjuna tijaratan lan tabur,
harapkanlah semua amal ibadah kita itu yang kita selalu kerjakan, istiqomah kita laksanakan, supaya mendapatkan keuntungan perdagangan yang tidak pernah akan rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak orang dagang nggak pernah rugi? Nggak mungkin, pasti ada kalanya rugi. Minimal modalnya nggak kembali, meskipun nggak dapat untung, nggak dapat rugi, tapi pas-pasan. Dengan siapa kita berdagang yang nggak pernah rugi? Allah. Mari jadilah pedagang ulung, dagang kepada Allah. Kalau kita berdagang dengan Allah, Allah itu pembeli, kita itu maka jual diri kita. Wih, jual diri haram Ustaz. Iya, kalau jual diri kepada manusia maksiat itu. Jual diri kepada, di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tikuha aw mubiquha. Setiap manusia setiap hari pagi-pagi dia jual diri, keluar dari rumahnya menjual diri, faba'i'un nafsah, menjual dirinya. Famu'tikuha, ada yang dengan menjual diri dia menyelamatkan dirinya, diselamat dari azab Allah. Famu'tikuha au mubiquha, atau sebaliknya ada yang menjual diri dia binasakan dirinya dengan azab Allah. Orang yang menjual diri kepada Allah dengan ibadah, dengan ketaatan, pasti untung. Orang menjual diri demi kekuasaan, demi kedudukan, harta dunia, pasti rugi. Enggak usah, di dunianya untung besar, miliaran duitnya, kecil, enggak ada apa-apanya. Punya jabatan kedudukan Ustadz, cuman terpuji selama dapat jabatannya. Kalau enggak juga dihina juga lah. Wong lengser masih susah juga kok. Inilah dunia. Maka dengan siapa kita berbisnis yang paling baik? Enggak ada lain, bisnis dengan Allah. Apa yang kita harapkan saat kita berbisnis dengan Allah? Istiqomah. Ayat ke-30-nya, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Kita berbisnis dengan Allah, ibadah ikhlas semata-mata karena Allah, istiqomah sepanjang hidup kita jalankan, supaya Allah memberikan pahala yang mulia, supaya Allah menambahkan karunia-Nya, dan supaya Allah memberikan kepada kita ampunannya, sebab Allah itu maha pengampun lagi maha mensyukuri perbuatan hambanya. Jadi kalau kita istiqomah, yang akan membalas istiqomah itu siapa? Allah. Jangan berharap dari makhluk, berharaplah dengan Allah. Maka orang-orang yang istiqomah insya Allah terjaga. Berarti untuk istiqomah sepanjang hidup butuh kesabaran enggak Bapak Ibu? Butuh kesabaran apa enggak? Surat 76, surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, lihat ayat 24. Fasbir li hukmi rabbika, maka tetaplah kamu bersabar dalam menjalankan hukum-hukum Rabbmu, ketetapan Allah, aturan Allah, perintah Allah, larangan Allah, syariat Allah. Sabar. Sampai kapan sabar kita Bapak Ibu? Sampai menjelang kematian kita. Di saat dicabut nyawanya, habis kesabaran kita sudah. Kalau ada yang ngomong, sabar kan ada batasnya, ya silahkan. Allah perintahkan suruh sabar. Sepanjang hidupmu menjalankan aturan Allah, menegakkan ketetapan Allah, sabar, terus sabar. Wasbir, dan bersabarlah li hukmi rabbik wala tuti minhum athima, kamu jangan ikuti mereka orang-orang yang berdosa. Au kafuro, kamu jangan ikuti mereka orang-orang yang kafuro, yang ingkar kepada Allah, jangan diikuti. Maaf, demi meraih dunia, ada nggak orang-orang Islam yang dekatnya melekatnya dengan orang-orang kafir? Banyak. Yang terus bersama dengan orang-orang yang berdosa? Banyak. Orang istiqomah nggak boleh Pak.
Biarlah mereka berbuat dosa, biarlah mereka ingkar, biar mereka kuasai dunia, tapi saya lebih takut kepada Allah. Saya akan tetap istiqomah karena Allah perintahkan. Butuh kesabaran. Dan saat kita sabar menjalankan aturan Allah, perintah Allah, ketetapan Allah, itu siapa yang harus sabar, Pak? Orang lain kita suruh sabar atau kita dulu? Jadi sabar itu kepada siapa dulu? Contoh, ibu, kalau kita nengok orang sakit, biasanya apa yang kita katakan kepada orang sakit? Sabar ya. 100 orang berkunjung, sabar ya. Lama-lama sebel dia bisa ngomong sabar doang. Akhirnya ngomongnya apa? Lu ngomong sabar-sabar nggak ngerasain sih, coba ngerasain. Maka sebelum kita katakan kepada orang itu sabar, kita harus sabar lebih dulu. Ketika Allah turunkan ayat surat 18, surat Al-Kahfi di ayat ke-28. Siapa yang Allah perintahkan sabar di ayat itu? Fasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Siapa yang dimaksud di situ? Maka bersabarlah kamu. Siapa kamu itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal ayat ini turun kepada Rasul. Ma'alladzina yad'una rabbahum, tetaplah kamu bersama orang-orang yang selalu menyeru Rabb mereka. Bil ghadati wal 'ashi, baik itu di waktu pagi maupun di patuk petang. Yuriduna wajhah, mereka mengharapkan wajahnya Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan surganya Allah. Apa asbabun nuzul ayat ini? Ibu, bapak pernah dengar hadis yang Rasul mengatakan, andai kata matahari di sebelah kananku, lalu rembulan di sebelah kiriku, maksudnya di tangan kanan digenggam matahari, di sebelah kiri digenggam bulan, maka demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah Islam. Karena ditawari orang-orang kafir pembesar Mekah, ya Muhammad, sahabat-sahabatmu kebanyakan orang miskin. Orang yang masuk Islam pertama-tama kebanyakan yang mana, Pak? Miskin. Yang kaya cuma Abu Bakar. Umar itu masuk Islamnya kesekian. Utsman juga, Abu Bakar ketika itu, Pak. Dan segelintir orang-orang yang sukses, yang kaya, kebanyakan miskin-miskin. Maka saat itu Nabi SAW diajak oleh orang-orang Quraisy untuk apa? Ya Muhammad, tinggalkan dakwah agamamu itu. Kamu aku berikan apa yang kamu minta. Perempuan yang kaya apa cantiknya aku berikan kepadamu, harta aku kasih. Tapi yuk ikut kembali kepada kami. Jangan sama mereka, miskin-miskin tuh mereka. Kalau kita ditawarin kayak gitu gimana? Iya Pak, dunia kok. Lu banyak sekali yang kayak gitu. Menjual akidah demi untuk meraih Allahu Akbar. Subhanallah. Apa yang terjadi ketika itu Rasul ditawari demikian? Di dalam hati beliau ada kegalauan. Duh gimana ya ini? Allah tahu Nabi Muhammad manusia biasa, Pak. Orang setaat-taatnya orang, kalau dikompori terus, dijejelin harta terus, lama-lama gimana? Kolaps, Pak. Maka saat itu ada terlintas di benaknya Nabi, ingin mengikuti dulu dengan jalan saya meninggalkan sahabat yang miskin, bukan mau ninggalin selamanya, hanya ingin dekat dengan pembesar kafir. Mudah-mudahan ketika saya dekat dan dakwah mereka mau nerima, bukan tujuan jelek, tujuan baik, Pak. Tujuan baik, Ibu. Tetapi apa? Sementara tinggalkan orang yang beriman dulu, mendekati orang kafir dulu. Tujuannya Rasul ingin dakwah secara khusus. Maka saat itu Rasulullah SAW memberikan syarat, boleh aku akan dekat dengan kalian, tapi aku akan tetap dakwah. Orang kafir kemudian ngomong kembali, para pembesar-pembesar Quraisy, ya Muhammad,
Tapi syarat, kalau engkau sedang bertemu dengan kami, para pembesar-pembesar Quraisy, jika ada sahabatmu datang ke sini, jangan, ini urusan kami, mereka jangan diikut sertakan. Rasul nurut apa enggak? Nurut, demi bisa menyampaikan dakwah. Ada tujuan baik apa enggak? Maka saat itu pembesar Quraisy datang menemui Rasul. Rasul melayani mereka. Datang sahabat yang buta. Siapa namanya? Abu Ummi Maktum. Buta. Rasul gimana? Lihat orang buta datang, wajahnya sepet, bermuka padahal orang buta ketika Rasul mukanya masam, tahu enggak? Enggak, orang butanya enggak tahu. Allah tahu. Turun surat Abasa. Surat 80 ayat 1. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fa anta lahu dzikru, dan seterusnya. Amma man istaghna fa anta lahu talaha. Giliran orang kaya dari kafir Quraisy yang mereka enggak beriman, kamu malah deket dengan dia, kamu dengerin dia. Ada orang buta datang, kamu mukanya masam. Boleh jadi mereka mau meminta kepada kamu, menyucikan jiwa. Kenapa kamu begitu ya Muhammad? Padahal orang buta loh bu, nggak ngerti. Ditegur Allah. Begitu ditegur Allah, bagaimana Rasulullah? Langsung semua tawaran orang kafir kemudian tinggalkan. Diturunkan pula ayat tadi, surat 18 ayat 28. Fasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadat wal 'ashi yuriduna wajha. Ya Muhammad, bersabarlah kamu terhadap dirimu. Sabar diri kamu. Tetap bersama dengan mereka. Ma'alladzina yad'una rabb, mereka itu orang-orang yang selalu menyeru Allah, mengerjakan perintah Allah, memanggil Allah, ibadah kepada Allah bil ghadati wal 'asyi, di waktu pagi maupun petang. Yang mereka harapkan bukan dunia ya Muhammad, mereka mengharapkan yuriduna wajah, mengharapkan wajahnya Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan surganya Allah. Subhanallah. Lalu apa larangannya? Lanjutan ayatnya. Wala ta'du ainaka anhum turiduna zinatul hayatid dunya. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka orang-orang yang taat ya Rasulullah. Lalu kamu mengikuti mereka orang-orang yang kafir yang hanya mengharapkan kehidupan dunia. Ini zaman sekarang tuh banyak banget yang melanggar ayat ini loh Pak. Tetap bergaul dengan orang-orang yang berdosa, dengan orang-orang yang dolim, yang gak istiqomah, semata-mata biar dunianya nambah. Kata Allah, jangan. Wahai para jamaah sekalian, mari kita tetap bergaul dengan orang-orang yang baik seperti ini insyaAllah. Dan kita satu harapkan, yuriduna wajah. Jangan mengharapkan dunia. Kalau ada orang seperti itu, wattaba'a hawa, pasti akan selalu mengikuti hawa nafsu. Boro-boro istiqomah, yang ada hawa nafsu dunia yang tertanam. Wa kana amruhu furuto, maka urusan mereka pasti akan selalu melampaui batas. Jadi dengan ayat ini Bapak Ibu, kita istiqomah itu harus sabar apa enggak? Siapa yang harus sabar dalam istiqomah? Kita masing-masing. Maka siapa yang akan mendapat kemenangan di surga? Yang sabar dalam istiqomah itu. Tapi Ustadz, saya tegak di atas sunnah dihina melulu, dicela melulu. Biarin. Bener gak? Terkadang orang yang di atas sunnah malah dihina, dicela. Biarin Pak, gak usah sibuk, biarin aja kok. Mereka yang menghina, mencela kadang-kadang justru melupakan Allah, gak mau belajar Islam, cuma nyelah aja. Biarin. Kenapa? Karena memang terkadang orang istiqomah di jalan Allah itu, yang selalu mohon kepada Allah itu, jadi sasaran hinaan dan celaan. Sudah menjadi sunatullah. Surat 23. Surat 23, lihat ayat ke-109.
Innahu kana fariqum min ibadi yaqulun. Sesungguhnya ada di antara segolongan, sebagian hamba-hambaku yang berdoa, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Semoga kita termasuk golongan ini. Ya Allah ya Rabb, kami orang yang beriman. Ya Allah, jaga kami agar tetap istiqamah dalam iman. Maka ampuni kami ya Allah, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pengampun dan maha penyayang. Ternyata orang yang seperti ini, yang jalannya lurus, justru diketawain. Tuh ayat yang ke-109-nya. Fattahol tumuhum sihriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Coba orang-orang yang tegak di atas sunnah dikatakan apa oleh kebanyakan orang? Orang itu mah aneh, merasa paling benar. Itu mah sesat, itu mah Wahabi. Saya nggak tahu yang nuduh Wahabi tahu apa enggak, nggak tahu saya. Yang tegak di atas sunnah dituduh-tuduh. Ibu-ibu yang jilbabnya bagus, jilbab kayak gitu, kayak apa? Kayak ninja. Kayak emak-emak, masih muda cantik, kayak emak-emak tuh jilbabnya kayak gitu, kayak spray dipakai. Sudahlah, biarin aja. Jengkotnya tebel, makanya tuh di atasnya botak tebel, makanya otaknya kosong, ketarik tuh ke bawah jadi bodoh. Subhanallah, kiai aja bisa ngomong begitu kok. Itu menyakitkan apa enggak Pak? Biarin, gak usah marah. Mereka yang melupakan ingat Allah, biarin. Kuntum tadhakun, kamu diketawakan, biarin. Sabar dalam istiqomah. Maka apa kata Allah jaminannya ayat 111-nya? 110-nya maaf. Betul, 111. Tadi saya keliru, 109, 110 dan sekarang 111-nya. Apa 111-nya? Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku akan memberikan balasan kepada mereka, yaitu dengan surga. Karena kesabaran mereka, istiqomah, sabar dalam istiqomah sepanjang hidup. Itulah orang yang mendapat kemenangan. Pengen atau pengen Bapak Ibu? Maka bagaimana salah satu cara kita istiqomah? Mari istiqomah itu dalam segala hal ibadah, meskipun sedikit. Contoh, kemarin kita puasa selama Ramadan berapa bulan? 1 bulan, berarti berapa hari? Bisa 30, bisa 29. Qadarullah kemarin, bulan kemarin Ramadannya 30. Berarti kita puasa 30. Nanti setelah Ramadan kita puasa berapa hari? Khusus di bulan Syawal sekurang-kurangnya 6, karena ada perintah 6. Jangan kurang dari 6. Setelah Syawal, Zulqa'dah, kecuali Zulhijjah. Zulhijjah nanti ada awal dari Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9. Sekurang-kurangnya Arafah, hari Arafah jangan ditinggalkan. Di hari-hari dan di bulan yang lain berapa minimal? 3. Jadi dari 30 nolnya diambil. Satuan nol diambil. 30 diambil 0 jadi berapa? Istiqomah sekurang-kurangnya Anda jangan kurang dari 3 hari tiap bulan. Jangan kurang dari 3 hari. Itu minimal Anda dikatakan istiqomah. Kenapa? Karena 3 hari itu diperintah. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saum yawma 3 ayyam fi 3 yawman fi min kulli syahr, fi kulli syahr. Nabi SAW perintah kepada kami agar kami menjaga puasa dalam 1 hari, dalam 1 bulan 3 hari. Setiap 1 bulan 3 hari. Kapan? Kalau Anda mampu 13 di tanggal 13, wa 14 di tanggal 14, wa 15 15. Bulan-bulan Hijriyah, bukan Januari, Februari, Maret, April, bukan. Bulan-bulan Hijriyah.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sampai ketemu dengan Sya'ban. Tengah bulan jangan ditinggalkan. Ustadz, pas qadarullah ayamul bid, jatuhnya Jum'ah, Sabtu, Ahad. Ih, berat banget Ustadz. Karena niatnya kurang ikhlas. Anda Ramadan ketemu saus Jum'ah, Sabtu, Ahad berapa kali? 4 tuh minimal. Kok bisa? Ramadan. Tuh Anda terlalu hitung-hitungan dengan Allah. Bisa kalau kita yakin bahwa orang istiqomah itu luar biasa pahalanya, luar biasa keutamaannya. Jangan kurang dari 3 hari. Salat malam di bulan Ramadan berapa? Minimal 11. Tarawih kan? Habis 11 malam-malam salat lagi enggak? Salat lagi. Witir lagi enggak? Yang sudah witir tentu jangan. Berapa rakaat? Kadang bisa lebih dari 15 rakaat. Dengan 11 ketika malam, 4 rakaat aja sudah berapa? 15. Begitu sudah selesai Ramadan, goodbye, nggak ada lagi sholat malam. Jangan dong. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, muttafaqun alaih hadis ini. Rasul pernah memberikan teguran kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, la takum misla fulan. Hai Abdullah bin Amr bin Al-As, kamu jangan kayak si dia, si fulan. Fulan itu kata ganti daripada huwa atau hiya. Kata ganti ketiga, dia, Pak. Ya bisa laki-laki, kalau laki-laki berarti huwa, kalau laki perempuan berarti hiya. La takum misla fulan. Kamu jangan seperti si fulan. Kenapa si fulan itu? Kana taqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Kalau lagi giat, kalau lagi semangat, sholat malamnya luar biasa. Giliran lagi MALAS, ninggalin sholat malam. Enggak, di sini enggak ada insyaallah. Di sini enggak ada. Kalau sudah di rumah masing-masing saya enggak tahu. Oh, saya enggak tahu, Pak, malam-malam rumah masing-masing kok. Orang yang istiqomah nggak ninggalin sholat malam, Pak, meskipun hanya 2 rakaat, meskipun hanya witir 1 rakaat, karena ini haknya Allah. Yuk jaga, jangan ninggalin sholat malam mentang-mentang Ramadan sudah berlalu. Semoga tidak kita. Mari kita jaga, karena itu haknya Allah. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Di setiap malam hendaklah kamu tahajud. Allah minta minimal 2. Yuk dijagalah 2 aja di tiap malam. Witirnya mau 3 silahkan, cuman 1 ya nggak apa-apa deh. Yang penting itu rutin, dawam, dijalankan. Jangan kayak si fulan tadi. Si fulan itu kalau gitu siapa? Ya kalau kita seperti itu berarti kita termasuk yang disindir Rasul. Fulan berarti kita yang suka ninggalin. Jangan saudaraku, kita jaga. Lalu sholat apa lagi yang kita harus jaga, Pak? Kalau saum tadi 3 hari, tolong jangan tinggalkan. Kalau mau nambah Senin, Kamis, Jumat silakan. Tapi kemudian sholat tahajud jangan pernah kita tinggalkan. Minimal 2 rakaat, tambahkan dengan witir minimal 1 rakaat. Jangan pernah tinggalkan. Lalu sholat apa lagi, Pak? Qobliyah, ba'diyah. Kalau sholat isyraq tidak mengapa Anda tinggalkan. Tapi kalau mau dapat pahala seperti umrah. Rawatib. Berapa rawatib yang nggak boleh kita tinggalkan? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Umar maksudnya, yaitu putranya Umar bin Khattab. Semoga Allah meridai mereka berdua. Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Minimal jangan pernah tinggalkan 10 rakaat. 10 rakaat. 10 rakaat jangan pernah tinggalkan. Hafiztu minan Nabi. Ini aku hafaz betul dari Nabi. Aku hafal dan aku disuruh menjaga. Ini jangan ditinggalkan. Apa yang 10 itu? Raq'ataini ba'da qabla dhuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal maghrib wa raq'ataini ba'dal isya wa raq'ataini qabla salati subh.
2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Tolong 10 ini jangan pernah Anda tinggalkan. Ustadz mau nambahin, bagus. Berapa? 12. Ummu Habibah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Man shalla, barang siapa yang salat 12 rakaatan, 12 rakaat fi yaumihi wa fi lailihi, di waktu siang dan waktu malamnya, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibuatkan satu rumah mahligai di surga. Rumah indah di surga, bukan rumah real estate di dunia, bukan. Apalagi BTN RSS, bukan. Rumah indah di surga. Apa kata Ummu Habibah setelah dengar ayat ini? Mundu sami'tu hada min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la ada'anna. Sejak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah tinggalkan sepanjang hidupku. Padahal beliau sudah dijamin surga. Apa yang 12? Nambahkan 2 sebelum duhurnya. Arba'a raka'atin qabla zuhri. Yang lainnya sama, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh atau salat fajar. Silakan kita jaga. Ustadz, bagaimana qobliyah asar? Silakan, itu mustahab. Anda mengerjakan bagus, Anda dapat pahala. Enggak mengerjakan, insya Allah tidak mengapa. Tapi jangan semua sunnah, kan sunnah dikerjakan dapat pahala, tinggalin nggak apa-apa. Ninggalin sunnah, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah saum sunnah. Jangan. Istiqomah itu ada batasan minimalnya. Maka Bapak Ibu, siapa yang selalu menjaga istiqomah tadi, jaminannya, kenapa mereka nggak punya takut? Kenapa nggak ada rasa sedih? Karena Allah akan lindungi, Allah akan jaga, bahkan Allah turunkan orang-orang yang istiqomah itu, korinnya para malaikat. Dan Allah perintahkan menjaga orang-orang yang istiqomah, dunia sampai ke akhirat, dan puncak dari segala kenikmatan adalah surga. Saya tutup dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Surat 41, surat Fussilat atau Hamim As-Sajdah, ayat 30 sampai ayat 32. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nih jaminan Allah Bapak Ibu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia tetap istiqomah, meneguhkan pendirian dan terus dijaga istiqomahnya sepanjang hidupnya, maka Allah turunkan kepada mereka para malaikat sambil mengatakan, janganlah kamu sedih, janganlah kamu takut, jangan bersedih hati, jangan khawatir, jangan duka cita. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bahkan bergembiralah, kamu akan mendapatkan surga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Yang istiqomah. Lalu siapa yang melindungi orang istiqomah? Dan semoga kita termasuk istiqomah. Ayat 31-nya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan menjadi pelindung-pelindung mereka, penjaga-penjaga mereka, penolong-penolong mereka. Kami, yakni Allah dan para malaikat, diperintahkan untuk melindungi orang yang istiqomah di dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan. Dan nanti kalau sudah di surga, orang istiqomah dapat apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi orang istiqomah nanti di surga, mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan dan mereka mendapatkan apapun yang mereka minta. Dikasih apa oleh Allah? Semuanya. Sebagai apa?
Di ayat yang ke-32-nya Allah katakan nuzulam min ghafurir rahim, sebagai nuzul. Lalu diterjemahkan, ada yang diterjemahkan hidangan, ada ayat Al-Quran yang terjemahan hidangan, ada juga yang diterjemahkan penghormatan, ada penghormatan, ada pula yang diterjemahkan dengan pemberian. Terserah terjemahan mah. Ayat Al-Qur'annya apa? Nuzulan. Apa makna nuzul? Turun. Artinya apa? Setiap permintaan dan harapan penghuni surga turun pasti. Diberikan itu kan istilahnya diturunkan kan? Coba orang-orang yang masih kerja pas menjelang Idul Fitri ngomongnya apa? THR udah turun belum? Emang turun? Enggak, bener enggak? Udah turun belum? Udah cair belum? Lah emang cair Pak, es kali. Istilahnya nuzul itu hanya turun, maknanya apa? Bapak ibu mau minta apa di surga Pak? Enggak mungkin ditahan, pasti Allah turunkan. Itulah penghormatan Allah untuk orang yang istiqomah. Itulah pemberian Allah untuk orang istiqomah. Itulah segala yang diberikan oleh Allah, apapun tanpa batas. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah di atas iman dan takwa, istiqomah dalam menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mengikuti aturan, dan insya Allah sekelak semoga kita akan menjadi penghuni-penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Silahkan, masih ada waktu sekitar 20 menit kita buka sesi tanya jawab. Silahkan kepada moderator, ada yang mau bertanya silahkan diatur. Di belakang sudah ada yang mau bertanya duluan. Bertanya dipersilakan bisa langsung ataupun di chat dalam bentuk tulisan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah istiqomah. Dan kalau dikaitkan dengan ibadah, apakah istiqomah itu punya bobot? Dalam arti makin besar atau makin banyak ibadah, bobot istiqomah akan makin bagus. Apakah demikian pengertian yang dimaksud oleh Pak Ustadz, atau mungkin ada pengertian yang lain gitu? Saya kira singkat pertanyaan saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, suatu ketika datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Beliau bertanya begini, ya Rasulullah, ma amali afdal indallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama di sisi Allah? Yaitu amalan-amalan sunnah maksudnya. Rasul menjawab satu kalimat yang isinya, yang intinya adalah istiqomah. Kata Rasulullah, amal yang paling disukai Allah adalah adwamuhu wa in qalla. Amal ibadah yang dilakukan oleh pelakunya secara dawam, meskipun jumlahnya sedikit. Pertanyaan Bapak, apakah istiqomah itu ada bobotnya? Ada. Sekurang-kurangnya sholat malam tadi berapa? 2. Witirnya berapa? 1. Sekarang ada orang yang istiqomah selalu sholat malamnya 4, witirnya 3. Beda nggak dengan yang 2 plus 1? Beda, bobotnya beda di hadapan Allah. Tapi tergantung dengan keikhlasan pula. Maka istiqomah itu minimal tadi sedikit tapi dawam. Tapi kalau Anda mau nambah, bagus. Maka dalam hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu. Berlebih giatlah kamu, bersungguh-sungguhlah dalam beramal, dan lebih dekatkan dirimu kepada Allah. Artinya apa? Untuk kita istiqomah itu jangan, adalah nggak apa-apa cukup, jangan menyerah sampai situ Pak. Teruskan, tambahkan. Kenapa kalau mampu 4 cuma 2? Kenapa kalau mampu Senin Kamis cuma Ayyamul Bid? Kalau mampu ya Amul Bud, ya Ayyamul Bid, ya Senin Kamis. Sama ketika sedekah.
Saya mampu 1 juta, kenapa cuma 100.000? Saya mampunya 10.000, kenapa cuma 1.000? Jadi intinya istiqomah itu takaran kita masing-masing berbeda, ada bobotnya. Maka nanti pahala untuk ke surganya masing-masing sesuai bobotnya apa enggak, Pak? Maka Allah katakan surat 6 Al-An'am 132. Walikullin darajatim mimma amilu wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang itu memperoleh kedudukan derajat keimanannya, ketakwaannya, keistiqomahannya, sampai nanti kedudukan di surganya. Itu masing-masing sesuai dengan amalnya. Dan Allah tidak pernah lalai terhadap amal kita. Dan Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Artinya apa? Betul ada bobotnya. Jadi istiqomah ada, Bapak sholat, kehusuan ada bobotnya enggak? Antara satu orang dengan lain beda apa enggak? Beda, Pak. Yang ini bacanya panjang, istiqomah, bacaannya terus, rukunya lama, sujudnya lama. Istiqomah, yang satu juga sama, tapi cuman tumak ninah, tapi enggak terlalu lama bacaannya. Sama-sama istiqomah, bobotnya berbeda. Demikian, Pak. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Afwan. Ustadz, menjelang bulan haji, bagaimana panduan bagi jamaah haji yang akan mengadakan walimatus safar? Dan mohon nasihatnya bagi para jamaah yang akan melaksanakan haji. Walimatus safar, apa sih artinya walimah? Kalau walimah itu adalah hidangan. Artinya walimah itu hidangan. Jadi orang walimah biasa menyediakan apa? Safar apa artinya? Adakah hidangan sebelum perjalanan? Enggak ada. Kalau mengkhususkan seperti itu, mana dalilnya? Tapi Ustadz, maksudnya apa? Saya pengen mengumpulkan keluarga. Saya pengen menemukan saudara. Kalau saya datangi satu-satu, saya tidak tahu apakah saya bisa pulang atau tidak. Saya ingin memberi wasiat, saya ingin minta maaf, saya ingin menyelesaikan urusan. Maka kalau saya datangi satu-satu, warga aja nggak bakal cukup. Saudara yang jauh-jauh apalagi. Saya undang mereka supaya nanti saya akan menyampaikan permintaan maaf, saya akan ini, itu, dan seterusnya, akan menitipkan dan seterusnya. Saya mau panggil Ustadz, Ustadz itu menyampaikan hikmah tentang risalah haji. Boleh apa enggak? Mau dikatakan walimatus safar kek, mau dikatakan terserah, itu cuma nama. Tapi kalau harus walimatus safar, maaf, yang kayak sekarang di negara kita banyak yang acara-acaraan, harus ada acara ini, bacaan ini, yang sesinan, tahlilan, bla 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 bla, ini itu dan seterusnya, lalu harus keliling saling minta maaf, pelukan sambil dinyanyi-nyanyikan labbaik Allahumma. Jangan. Ya Allah, itu tuh panggilan Allah kok dinyanyi-nyanyiin. Apa artinya labbaik Allahumma labbaik? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Loh kok pakai nyanyi? Ya Allah, aku datang. Kapan kamu datang? Gak pantas itu. Kecuali dalam manasik kita sedang memberikan pengajaran. Nih lagi mau pada haji, saya sedang membimbing manasik. Bapak Ibu, mari kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya jelaskan apa sih itu artinya. Kita tuh datang mau panggilan Allah. Haji itu panggilan Allah, umrah panggilan Allah. Aku datang mau panggilan, maka datang panggilan Allah. Tolong jaga aturannya. Jangan rofas, jangan. Dijelaskan hikmah bagus. Tapi jangan kemudian ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi. Maka saran saya kepada yang mau berangkat ibadah haji, miliki bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ustadz, katanya wanita saat sholat dan pada saat sujud, katanya gak boleh sujud di atas mukena atau jilbab dan harus di atas sajadah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, juga Abdullah bin Abbas. Rasul telah perintahkan kepada kita, anggota sujud itu ada berapa? Ada berapa anggota sujud? 7. Pertama, Rasul ini katakan dahi isyarat ke hidung.
ini tuh jadi satu kesatuan. Lalu kedua telapak tangan ditutup menghadap kiblat. Kemudian kedua lutut dan kedua ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri ditegakkan menghadap kiblat. Itulah anggota sujud dan tidak boleh dihalangi dengan apapun. Tapi sudah ada sajadah, halangan nggak ini? Penghalang bukan sajadah. Ada nggak di zaman Rasul sajadah begini? Apa karpet maksud saya? Bid'ah ini karpet. Tapi ini cuman fasilitas, sarana. Bukan untuk ibadahnya, sarana. Ini masjid bid'ah, ini mic bid'ah, ini handphone bid'ah, ini bid'ah, semua ini pelaku bid'ah ini. Dalam sarana prasarana. Yang dilarang bid'ah itu dalam urusan syariat, ibadah, tata cara pelaksanaan ibadah. Maka dalam hal itu Anda sujud tidak boleh terhalang. Makanya wanita-wanita sholat tidak boleh pakai niqab, tidak boleh pakai cadar. Wanita yang sholat wajib dibuka cadarnya. Wanita yang tawaf wajib dibuka cadarnya. Karena ini perintah supaya tidak Nah, pada saat sholat wanita-wanita kan pakai jilbab atau pakai mukena. Lalu dia sujud. Qadarullah tempat sujudnya terhalang oleh mukena kita, oleh jilbab kita, sengaja menghalangi atau terhalang karena memang sudah menjadi bagian pakaian. Halal, nggak usah pas nggak usah. Ada laki-laki sholat, rambutnya panjang, nutup pada dahi. Pas mau sholat mau sujud, iya kan, ada yang begitu kan? Bahkan aneh nih anak-anak muda. Ini pici itu tujuannya apa sih? Bukan gaya. Nutupi supaya tempat sholat kita itu anggota sujudnya betul-betul terhalang. Tidak terhalang oleh rambut dan apapun. Tapi kalau ternyata nggak pakai pici, rambutnya panjang, kemudian sujud, rambutnya kena, nggak apa-apa. Nggak usah pakai repot, sibak begini. Nanti ini lagi sibak, nggak usah. Itu bukan sengaja menghalangi bagian dari anggota tubuh kita. Yang tidak boleh itu adalah, misalkan ibu nih, maaf, pas sholat di masjid, lihat, waduh ini karpetnya udah dekil, bau, nggak bawa sajadah lagi. Pas mau sholat, supaya nggak kebauan, sengaja digelar, set. Maksudnya apa? Tapi jilbabnya atau mukenanya digelar ke depan biar nempel, biar baunya terhalang oleh itu. Sengaja, nggak boleh seperti itu. Tapi ketika ibu pakai jilbab, nih jilbab kadang-kadang kan nutupin ini, terkena, nggak masalah. Yang penting bukan menyengaja. Tadi gimana kalau kita pakai jilbab besar, otomatis jilbabnya menjulur. Maka yang seperti itu tidak mengapa. Ibu, bapak, ini sudah ada sajadah. Ah, saya bawa sajadah, sudah ada karpet, bawa sajadah sendiri, taruh langsung. Boleh apa enggak? Boleh. Dari awal sudah prepare, dipersiapkan. Boleh. Apakah sapu tangan kita? Boleh. Tapi misal Pak, misal saya megang sapu tangan nih, ada di kantong. Pas sujud pertama, rakaat pertama, waduh, bau nih karpetnya nih. Pas giliran sujud kedua, sapu tangan diambil, gelar set. Nah ini ndak boleh. Karena tidak mempersiapkan dari awal. Kalau sudah begitu, sudahlah bau, udah tahan napas saja lah. Bismillah, berapa lama sih Anda sujud? Demi kekhusyuan sholat kita dan keutamaan ibadah kita. Saya seorang pekerja, kadang kalau sedang lelah sekali sulit bangun tahajud karena kepulesan tidur. Tapi kalau sedang pulang sore normal saya bisa tahajud rutin. Jadi semua bergantung pada kelelahan fisik. Bagaimana caranya istiqomah? Ada jalan keluar. Apa kata Nabi SAW? Sholat malam, kalau tahajud pasti harus tidur dulu dan di akhir malam. Tapi kalau qiyamul lail, nggak harus tahajud malam, nggak harus akhir malam. Hadis sahih riwayat Imam 4, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Kharijah bin Khuzafah. Mendengar dari Nabi SAW bersabda, Innallaha amaddakum bis-shalah hiya khairul lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kamu tambahan pahala
dari ibadah sholat yang kalau kamu lakukan sholat itu lebih baik dari onta-onta merahmu, yaitu kendaraan-kendaraan terbaik milikmu. Maka sahabat bertanya, "Maya ya Rasulullah?" Apa itu Rasulullah? Dari Allah berupa pahala tambahan itu. Al-witr ma baina salatil isya ma lam tatlu'il fajr. Salat malam, salat witir, salat ganjil yang kamu lakukan sejak selesainya salat isya sampai sebelum subuh. Jadi kalau ibu penanya tadi, saya pekerja Ustadz, kalau lagi lelah banget gak bisa Ustadz, saya karena sampai rumahnya tuh cukup malam, mengenai bangun-bangun saya nggak mampu Ustadz, saya bangunnya sudah mendekat subuh. Anda sholat malamnya sebelum tidur. Boleh apa enggak? Rasul membolehkan kok. Maka Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat tahajud, sholat malam, sholat witir sebelum tidur?" Rasul nggak langsung ngomong boleh. Boleh enggak? Apa jawaban Rasul? "Man khofa alla yakumu fi akhiril lail falyutir awwalahu qabla nam." Siapa yang khawatir, takut nggak bisa sholat malam di akhir malam, nggak apa-apa, sholat malam sebelum tidur. Tutup witir sebelum tidur. Setelah sholat waman tomi'a ayyakuma fi akhiril lail fal yusalli atau fal yutir akhiril lail fahuwa afdal wa kana mashhuda. Tapi siapa yang mampu bangun dan yakin mampu bangun di akhir malam, sholat malamlah di akhir malam, itu lebih utama dan itu disaksikan. Jadi ibu, perbuatan baik itu ada 3 tingkatan. Apa tingkatan pertama? Kalau baik itu bahasa Inggrisnya good. Tingkatan kedua better. Tingkatan ketiga best. Good itu berarti kalau better lebih baik. Kalau best, sholat awal malam ba'da isya sebelum tidur good, baik. Tapi saya mau ketika telah tidur, masih tengah malam, takutnya nanti pas kebangun tengah malam gak sholat, akhir malam enggak, saya mau tengah malam, better, lebih baik. Tapi saya mampu setiap malam di akhir malam, bismillah ya Allah berikan kekuatan, dan mampu tiap malam, is the best. Mana yang pengen, is the best atau good? Allah, kalau urusan akhirat mah good nggak apa-apa lah. Giliran dunia is the best pengennya, curang manusia. Tapi insya Allah karena ini dalil yang sahih dan telah sampai kepada kita dari Nabi, tidak mengapa seseorang sholatnya mendawamkan di awal malam, seperti wasiat Rasul kepada Abi Darda. Kenapa Abi Darda sering nggak bangun malam? Kenapa? Menghafal Quran, menghafal hadis, berusaha memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Maka Rasulullah memberi wasiat kepada Abu Darda, jangan kamu tinggalkan 3 perkara yang kalau kamu tinggalkan, kalau kamu lakukan ini kamu sudah termasuk istiqomah. Apa itu? Pertama, jangan pernah kurang tinggalkan puasamu 3 hari dalam 1 bulan. 2, jangan kamu tidur sebelum kamu sholat malam sebelum witir. 3, lakukan sholat duha meskipun 2 rakaat, dawamkan itu. Maka apakah kata Abu Darda, demi Allah, sejak aku mendengar wasiat ini dari Nabi, aku tidak pernah meninggalkan sepanjang hidupku. Jadi ada pilihan, tidak mengapa sholat malam di awal malam. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu. Ya. Coba. Silakan. Pertama, bagaimana membuat agar suatu aktivitas atau pekerjaan hari-hari menjadikannya sebagai suatu ibadah? Bagaimana caranya pekerjaan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari jadikan menjadi ibadah. Niatkan segala-galanya karena Allah. Allah perintah kita di surat At-Taubah, surat 9 ayat ke-105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa saturadduna wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Niatkan segala amal kita, pekerjaan kita karena Allah. Ucapkan selalu awali dengan bismillah.
Mau kerja keluar rumah, bismillah. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Sepanjang kerja jangan menipu, jangan korupsi, jangan mengambil hak orang lain. Saatnya ibadah, segera tunaikan ibadah. Insya Allah pekerjaan kita, ibu-ibu memasak, mengurus rumah tangga, semua akan bernilai ibadah. Kita biasa berpikir pragmatis, gimana agar meyakinkan diri kita bahwa kiamat itu ada dan akhirat itu ada. Kita berpikir pragmatis bahwa kiamat itu ada dan hidup akhirat itu abadi. Bukan pragmatis, memang harus berpikir begitu. Jangan cuma pragmatis. Kalau gitu seakan-akan. Buktikan kalau Anda berpikir seperti itu. Memang kita harus yakin. Coba Bapak Ibu setiap baca Fatihah ada ayat apa? Ayat yang keempatnya. Ayat keempat kok ihdinas siratal mustaqim. Ayat keempat. Maliki yaumiddin. Waduh, ayatnya Fatihah aja pada lupa. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya apa? Ada hari kiamat, pasti terjadi. Tapi kita nggak usah nyari, nggak usah tanya kapan hari kiamat. Kepo lu, nggak usah. Di surat Al-A'raf ayat 187 ada orang-orang kepo nanya kiamat sama Rasul. Kepo kan artinya kan pengen sok tahu. Yas'alunaka anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Qul, Muhammad jawab, innama ilmuha inda rabbi, ilmu tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada yang bisa memberitahukan, yang menjelaskan kapan waktu kiamat itu kecuali Dia, hanya Allah. Subhanallah, saqulat fis samawati wal ard. Kalau sudah datang kiamat itu, guncangnya hari kiamat mengguncangkan seluruh yang ada di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtatan, kiamat pasti tiba. Tidaklah kiamat datang kepadamu datangnya kecuali tiba-tiba. Sudah, tiba-tiba sudah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kiamat seakan-akan kamu tahu hari kiamat. Enggak. Maka tegas di ayat ujungnya Allah katakan, Kul innama ilmuha indallah, hari kiamat itu ilmunya hanya di sisi. Wajib gak kita percaya hari kiamat? Salah satu takdir, kita harus percaya takdir apa? Iya, tentang adanya kiamat. Iman kiamat tentang iman tentang apa? Kiamat, takdir menimpa kita, kiamat sughro, kematian. Maka kita yakini kiamat, tapi ingat ada kehidupan setelah hari. Harus yakin, mana yang lebih baik Pak? Kehidupan sekarang atau nanti akhirat? Dari mana Bapak tahu yang udah pernah ke akhirat? Dari dalil. Coba buka surat 29 ayat 64. Surat 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya bagi kamu. Jadi kita itu hidup di dunia itu cuma main-main. Kehidupan kita itu kapan? Itulah kehidupan abadi, kholidina fiha abada, kekal selamanya. Maka karena kita betul-betul tahu pasti kiamat tiba, akhirat lebih baik, yuk mari sibukkan diri kita di dunia untuk mencari bekal akhirat. Allah alam. Satu pertanyaan terakhir. Bagaimana rambu-rambu hubungan kerja dengan muamalah dengan orang kafir? Rambu-rambu hubungan kerja dan muamalah dengan orang kafir bisa dilihat di surat Mujadalah, surat 58 ayat yang ke-8. Boleh kita bermuamalah dengan orang kafir selama tidak sampai terbawa akidahnya orang kafir, selama tidak nurut kepada orang kafir. Contoh, ini ada pekerja orang Islam
lalu kerja di perusahaan kafir, pemimpinnya orang kafir. Orang kafir minta, setiap pagi sebelum kerja harus berdoa versi orang kafir. Wah, terpaksa saya ikut berdoa. Kenapa? Saya cuman pekerja. Boleh enggak? Haram. Ini urusan akidah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi saya kerja pada orang kafir, dan orang kafir itu punya perusahaan. Saya kerjakan semua pekerjaan saya dengan baik. Urusan akidah, urusan ibadah, saya tetap tegakkan akidah saya, ibadah saya. Boleh apa enggak? Boleh. Selama tidak mencampur baurkan akidah, maka tidak mengapa. Rasul pernah berbisnis dengan orang Yahudi di Khaybar. Tanahnya Rasul yang di Khaybar dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dengan modal orang Yahudi. Begitu panen, separuh panen untuk Rasulullah, separuh panen untuk orang-orang Yahudi. Apa namanya itu? Kerjasama, halal, jual beli halal. Tidak mengapa. Pelayannya Rasul salah satunya adalah anak muda, anaknya orang Yahudi. Masuk kisahnya bagaimana? Ditengok oleh Rasul ketika sakit, didoakan sembuh oleh Rasulullah, didoakan supaya mendapat hidayah. Lalu Rasul mengatakan, ya ghulam, hei anak muda, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, aslimu, masuk Islamlah, Allah akan menolongmu. Si anak itu nengok ke bapaknya yang masih Yahudi. Pak, aku disuruh masuk Islam sama Nabi Muhammad. Karena dia menjadi pelayannya Muhammad SAW, suka membantu Rasulullah. Apa kata bapaknya? Ikuti apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti, kamu pasti bahagia. Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bapaknya tahu Islam itu benar, tapi nggak mau masuk Islam juga. Karena kesombongan mereka, Pak. Hati mereka sudah terkunci. Maka masuk Islam. Jadi muamalah dengan orang kafir pada hakikatnya mubah, boleh, menjadi halal kalau tidak mencampur adukan akidah. Menjadi haram jika sudah mencampur baurkan dengan akidah. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang tetap istiqamah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.